Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk bersama-sama datang bersama dengan keluarga kita, beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita pada pagi hari ini. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, memasuki bulan keluarga di minggu yang kedua. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami untuk kami bersama-sama boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Juga untuk segenap jemaat sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya anugerah berkat daripada kuasa Roh Kudus yang memberkati setiap kami sekalian yang bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, keluarga rumah pujian bagi kemuliaannya. Itu adalah tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana keluarga kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Tapi saya akan memfokuskan firman Tuhan pada pagi hari ini di ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Nanti kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah sebuah desain Allah. Keluarga bukan suatu kebetulan, tetapi keluarga adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Antara pria dan wanita harus saling mengasihi dan melengkapi di dalam perbedaan. Pasangan di dalam keluarga dijadikan Tuhan dari suatu hubungan di mana Tuhan menciptakan untuk keduanya bertumbuh, berkembang dan berkuasa atas bumi, langit dan segala isinya. Itulah awal bagaimana Allah membentuk suatu keluarga. Adam dan Hawa dipersatukan untuk menjadi satu keluarga yang bertumbuh dan berkembang dan menjadi berkat bagi dunia di mana mereka tinggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah hidup kita di dalam keluarga. Tidak ada yang kebetulan, semua didesain oleh Allah. Keluarga dirindukan Tuhan untuk terus bertumbuh, bahkan berkembang untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Maka keluarga harus hidup memuliakan Allah. Tuhan menjadikan keluarga supaya manusia menyatu dalam keberbedaan. Dan justru dalam keberbedaan itu, jikalau manusia itu, baik laki-laki dan perempuan itu, bisa saling melengkapi, bisa mendemonstrasikan kasih Allah, itu sungguh sangat luar biasa. Itulah yang dikehendaki Allah, bagaimana laki-laki dan perempuan yang dipersatukan di dalam keluarga menjadi pasangan suami istri, dan di dalamnya juga ada anak di dalamnya, bisa mewartakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga menjadi satu wadah, di dalamnya ada cinta kasih yang sangat luar biasa. Kita harus memahami bahwa itulah yang dikehendaki Allah, supaya keluarga kita menjadi model kasih yang sungguh luar biasa, menjadi model betapa indahnya hubungan antar manusia di dalam keluarga. Keluarga menjadi cikal bakal dari sebuah kehidupan masyarakat yang tentu sangat berpengaruh. Apakah masyarakat atau lingkungan atau dunia kita menjadi dunia yang sehat? Juga gereja, apakah menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang sehat? Semua
berasal dimulai dari keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saling mengasihi, menyatu, dan mampu mengekspresikan kasih Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu, kalau gereja tidak dapat memuliakan Tuhan, itu pertanda bahwa di dalam keluarga-keluarga sudah kehilangan jati diri, kehilangan peran yang mestinya dimainkan di dalam hidup sehari-hari. Karena kalau keluarga baik, maka saya sangat yakin gereja juga akan berjalan dengan baik. Masyarakat juga akan menjadi baik dan utuh. Jadi keluarga adalah titik sentral pengharapan untuk masa depan. Kalau keluarga baik, maka masyarakat baik, gereja juga akan menjadi baik. Keluarga menjadi titik sentral, maka kita harus memperhatikan betapa pentingnya peranan keluarga itu. Membentuk keluarga bukan sesuatu yang mudah, tetapi keluarga dibentuk oleh kehendak Allah supaya kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Allah. Keluarga dibentuk bukan hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksual, atau keluarga dibentuk untuk mendapatkan jaminan ekonomi. Membentuk keluarga bukan hanya untuk tradisi, budaya, atau tren, tetapi keluarga adalah sebuah struktur untuk memuliakan Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka setiap kita sebagai orang yang percaya harus menyadari dan menyikapi dengan serius bahwa keluarga adalah sebuah proyek besar yang tidak boleh gagal seumur hidup kita. Karena itu, ketika kita memproses atau membentuk sebuah keluarga, mesti kita memperhatikan dengan matang, dengan sungguh-sungguh, ya, bagaimana kita mempersiapkan rumah tangga yang mau menikah, bahkan mempertahankan rumah tangga kita ini dengan kesungguhan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga disebut juga sebagai representasi dari persekutuan, kasih. Bagaimana hidup saling mengasihi, saling melengkapi. Keluarga harus mampu melukiskan dan menggambarkan bagaimana Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi satu, menjadi kesatuan dalam kasih yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, dalam membangun rumah tangga kita harus menyadari bahwa keluarga kita adalah mencerminkan kasih Bapa kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam membangun kehidupan rumah tangga, kita perlu, ya, sungguh-sungguh menghayati bagaimana persekutuan di dalam rumah tangga kita mencerminkan persekutuan antara Bapa, antara Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sungguh luar biasa ketika keluarga anak-anak Tuhan menyadari bahwa sesungguhnya keluarga adalah representasi dari kasih Allah yang sungguh luar biasa. Sehingga harusnya di dalam keluarga ada kasih, ada sukacita, ada saling mengampuni, sebagaimana Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus, sebagaimana Roh Kudus di dalam kesatuannya, di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kenapa Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus supaya mereka hidup memuliakan Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14 berkata, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dalam Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini ditegaskan kembali bahwa
hidup keluarga harus memuliakan Tuhan. Itu adalah keluarga yang dikehendaki oleh Allah. Itu berarti keluarga kita adalah keluarga yang memenuhi tujuan dan panggilan sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah keluarga kita sudah menyatakan kemuliaan Allah? Apakah keluarga kita sudah menjadi saksi? Sudahkah kita saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan, sehingga orang melihat keluarga kita cerminan daripada kasih Allah? Atau keluarga kita adalah keluarga yang jauh dari kata saling mengasihi, justru saling menjatuhkan satu sama lain? Kalau keluarga tidak menyadari tanggung jawab, lalai dalam membina anak-anak, maka keluarga telah menyimpan suatu bom waktu yang suatu kali akan berdampak buruk bagi keluarga kita. Suami gelisah pada istri, istri mencurigai suami, atau orang tua kehabisan akal untuk menghadapi tingkah anak-anak. Begitu pula anak-anak merasa tidak mendapat perhatian dan perlindungan di dalam keluarganya, secara khusus pada orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa keluarga adalah bagian yang terpenting, yang dikehendaki oleh Allah, yang dibentuk oleh Allah, yang didesain oleh Allah untuk mencerminkan di dalam hidup. Keluarga adalah bagian yang penting bagaimana dunia melihat kemuliaan surga, kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu gambaran yang sangat luar biasa yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita melihat kehidupan keluarga kita. Apakah ada kasih, saling mengampuni, saling mengasihi? Adakah di dalam hati kita keluarga kita saling memperhatikan? Suami istri saling memperhatikan, saling mengasihi. Anak dan kepada orang tuanya ada menghormati, ada menghargai. Demikian juga orang tua kepada anaknya, melindungi, menjagai, mengasihi sedemikian rupa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam pergumulan kita berumah tangga, membangun keluarga, ada banyak tantangan yang membuat rumah tangga bisa terpecah dengan berbagai persoalan yang terjadi. Bahkan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana banyak kesulitan ekonomi yang terjadi. Ada banyak tekanan-tekanan hidup yang mungkin membuat kita menjadi frustasi. Apakah di tengah situasi seperti sekarang ini, kita tetap bersandar pada Tuhan untuk kita penuh keyakinan, sekalipun ada 1001 persoalan di dalam hidup keluarga kita. Tetapi satu kalimat yang perlu kita pegang, apapun masalah, apapun tantangan dalam hidup kita, mari kita menjadi pemenang untuk membawa keluarga kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Keluarga kita menjadi keluarga yang tetap bisa bersaksi di tengah kesulitan-kesulitan hidup, di tengah tantangan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang berputus asa untuk menghadapi pergumulan di dalam keluarga masing-masing. Ada berbagai persoalan yang pelik antara suami istri, antara orang tua dan anak. Bahkan ada masalah-masalah, mungkin usaha pekerjaan, masalah ekonomi. Tapi pagi hari ini saya mau meyakinkan bahwa sekalipun ada banyak persoalan di dalam kehidupan rumah tangga kita, mari kita harus menjadi pemenang untuk membawa keluarga kita dapat memuliakan Tuhan dalam situasi dan keadaan seperti apapun juga. Apapun masalah di dalam keluarga kita, mari terus bergaul dengan Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Dengan bergaul dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Ada banyak keluarga yang mengalami pergumulan, tetapi justru hidupnya menjauh dari Tuhan.
Itu yang membuat pada akhirnya persoalan-persoalan yang dihadapi tidak mampu diatasi. Sehingga mereka memilih untuk berpisah, untuk memilih anak memberontak kepada orang tuanya. Bahkan orang tua berlaku tidak baik kepada anaknya. Karena tidak ada pergaulan, bergaul dengan Tuhan dengan intim di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah dalam keluarga kita, mari kita bergaul dekat dengan Tuhan, supaya kita dapat membereskan persoalan dalam hidup kita. Dan kita mampu bersaksi kepada dunia. Dan kesaksian-kesaksian yang kita bawa melalui keluarga kita, itu akan membawa suatu kesadaran yang baru bagi masyarakat. Oh, seperti itu toh keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mendukung, keluarga dalam kesulitan apapun tetap utuh menjadi satu, tetap bergandengan tangan, tidak saling menyalahkan, tidak hidup dalam pertengkaran, tidak hidup dalam emosi yang sesaat. Tetapi dengan hikmat Tuhan kita mengelola keluarga kita, sehingga orang akan melihat suatu kesaksian hidup yang nyata melalui keluarga kita. Oleh sebab itu mari kita pertahankan rumah tangga kita, keluarga kita, dengan terus bergaul dekat dengan Tuhan. Sehingga tidak ada kata di dalam keluarga kita perpisahan, bahkan perceraian. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita dipanggil suami istri, orang tua dan anak untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berjuang mempertahankan rumah tangga kita dengan selalu memohon pertolongan Tuhan dalam segala segi pergumulan hidup kita, supaya keluarga kita tetap utuh, keluarga kita tetap kuat, sehingga keluarga kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga ketika keluarga kita beres, keluarga kita kuat dan tangguh, orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyata melalui keluarga kita. Keluarga kita sehat, keluarga kita menang, gereja akan sehat, gereja akan menang, masyarakat, bangsa dan negara pun akan merasakan suatu perubahan yang begitu dahsyat dan luar biasa melalui keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adakah hidup kita dan keluarga kita sudah menjadi kesaksian untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kami sekalian yang boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Singkat firman-Mu hamba-Mu sampaikan, supaya kami mengerti bahwa Tuhan memanggil kami untuk berkeluarga, untuk memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah Tuhan keluarga demi keluarga, supaya sadar bahwa kami dibentuk, dipersatukan di dalam keluarga untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kaulah Raja, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan membawa keluarga kita di hadapan Tuhan, membawa hidup kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya turunlah berkat Tuhan bagi setiap keluarga, bagi setiap rumah tangga, dikaruniakan damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan, dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi keluarga yang bersaksi, menyatakan kasih, pengampunan, menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup di tengah-tengah keluarga. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, di dalam penghiburan pertolongan Roh Kudus, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.